Jadi setelah komedi ini selesai, kami bersyukur. Jadi tugas kami untuk berkomedi-komedi sudah selesai. Supaya tahu konsekuensinya dia menggugat, walaupun itu komedi, ada konsekuensi. Membenarkan itu, ya benar, Reza Gladys adalah karyawan PT Glapitsa RMA Group. Hola, bestinya kata Ani. Besti, di balik kemilau kehidupan skincare RG, diduga tersimpan drama hukum yang kini justru berbalik arah. Alih-alih ingin menyerang balik Nikita Mirzani melalui gugatan rekonvensi, kubu RG diduga justru terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Apa iya? Gaji fantastis 6,7 miliar yang awalnya ada dalam salah satu bukti yang diberikan pihaknya ke pengadilan, kini justru membuat kubu Niki menduga adanya pencucian uang dan menghimbau agar Dirjen Pajak dan PPATK memeriksa keuangan RG yang dalam sidang diakui berstatus karyawan namun penghasilannya fantastis. Terlebih menurut kubu Nikita, saksi yang dihadirkan RG untuk memperkuat posisi justru dianggap menguntungkan pihaknya lantaran dianggap justru membantu Nikita membuktikan soal adanya perbuatan melawan hukum melalui kesaksiannya soal dugaan produk RG yang sejak 2 Februari 2024 dinyatakan tak memiliki izin edar BPOM tapi masih melakukan penjualan hingga Mei 2024. Apakah ini murni kesalahan strategi ataukah sebuah kebenaran yang tak sengaja terkelupas ya Besti? Apa? Kontradiktif antara ya keterangannya saksi yang dihadirkan, satu, tidak mengetahui fakta bagaimana produk itu dijual. Yang kedua, bahwa fakta terungkap di persidangan produk itu dijual antara dari 2023 sampai 2024 bulan Mei, tapi faktanya di 2024 Februari, tanggal 2 Februari sudah dikeluarkan oleh BPOM, bahwa dinyatakan oleh BPOM bahwa itu tidak punya izin. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu dilegalkan atau dibiarkan begitu saja produk yang sejak 2 Februari 2024 tidak punya izin gitu sih. Bang, tadi kan Saksinya yang dihadirkan oleh tergugat tadi membenarkan itu. Ya benar, Reza Gladys adalah karyawan PT Glapitsa RMA Group. Ya, berapa gajinya dia nggak tahu, tapi di bukti yang dihadirkan, bukti surat yang dihadirkan oleh tergugat itu 6,7 miliar per bulan, rata-rata per bulan 6,7 miliar. Nah, saya baru dengar ya ada karyawan yang bisa dapat gaji fantastis begini ya dalam dunia bisnis. Mungkin bisa dicek di mana gitu, terserah. Yang jelas, saya minta Dirjen Pajak dalam hal ini ya turun untuk mengaudit gaji tersebut. Apakah dia pernah membayarkan pajak, melaporkan gajinya dia, pajak yang dibayarkan sama dia 6,7 miliar per bulan. Kami tadi gitu bertanya daripada pihak penggugat kepada saksi kami. Banyak di luar konteks yang apa yang kita harapkan dalam kesaksian ini, dalam persidangan ini. Demikian, gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, artinya mereka harus membuktikan adanya suatu perbuatan, membuktikan adanya suatu hukum. Ya, perbuatan Dr. Reja, hukum apa yang dilanggar? Ya, dia harus buktikan nih perbuatan Dr. Reja ini A, B, C, D. Hukum yang dilanggar adalah ini. Perbuatan ini melawan hukum ini. Maka itulah perbuatan melawan hukum. Tapi selama persidangan ini tidak pernah mereka membuktikan bahwa ini loh perbuatan Dr. Reja itu apa. Ya, tidak pernah mereka buktikan. Hukumnya apa juga mereka tidak pernah buktikan. Dia membawa saksi ini membuktikan bahwa mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena menjual produk itu yang sudah dirilis oleh BPOM sejak 2 Februari 2024. BPOM telah melakukan tindakan. Artinya 2 Februari 2024 itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak punya izin edar. Itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak sebelah gitu loh.
Angka 6,7 miliar rupiah per bulan sebuah angka yang sanggup membuat dahi siapapun berkerut. Pihak Reza Gladys mati-matian mengklarifikasi bahwa itu bukan gaji, melainkan hasil penjualan di e-commerce. Namun klarifikasi tersebut justru menjadi peluru bagi kubu Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita dengan menskakmat jika itu omset perusahaan, mengapa masuk dalam bukti surat yang berkaitan dengan status Reza Gladys sebagai karyawan hingga diduga tindakan pencucian uang. Contohnya masalah status gaji Dr. Reza, jelas kami tegaskan, kami tidak pernah membuktikan gaji Dr. Reza itu 6 sekian M. Tetapi itu adalah penghasilan dari TikTok dan Shopee. Jadi bukan gaji. Jadi makanya belajarlah menyangkut masalah teknologi. Supaya tahu. Ini selalu ditekankan, siapa punya gaji 6, sekian M. Yang tidak memahami sih. Pahami sebenarnya. Jangan masyarakatnya dibentuk opini seakan-akan bahwa itu gaji. Bukan gaji. Tapi penghasilan. Dari Shopee Berarti buktinya salah dong. dan TikTok. Begitu kan? Kalau dia bilang itu lebih ke pendapatan TikTok, jadi buktinya salah. Ngajuin bukti salah dia. Ini saya bicara karena buktinya dia. Buktinya dia, bukti T2, nomor berapa itu, nomor T24 apa T23 itu, dia bilang SK pengangkatan bla 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 dan seterusnya. Seingat saya begitu. Tentang pengangkatan Reza Gladys sebagai karyawan PT Glavitsia. Oke, kita ambil fakta itu, dibenarkan sama saksinya. Iya benar, Reza Gladys adalah karyawan. Oke, di bukti berikutnya 6,7 miliar itu adalah pendapatannya Reza sebagai karyawan itu. Sebagai karyawan PT Glavitsia Rema Group 6,7. Ini dugaan kami, dugaan saya ya, bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan. Bagaimana kemudian seorang karyawan bisa dapat gaji 6,7 miliar rata-rata per bulan 6,7 miliar gitu ya, di perusahaan namanya PT Glavitsia RM Agro ya. Oleh karenanya saya juga minta kepada PPATK ya untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut dan terhadap Reza Gladys. Di sisi lain, kubu Reza Gladys meminta agar kubu sang seteru agar lebih fokus pada permasalahan dan tidak lari kemana-mana. Fokus membuktikan tentang gugatan PMH yang dilayangkan kepadanya dan lebih belajar terkait PMH yang dimaksud. Tak tinggal diam, kubu Nikita justru lagi-lagi menskakmat kubu lawannya yang menghadirkan saksi, namun menurut kubu Nikita tak mengetahui jelas permasalahannya. Lantaran saksi baru bekerja di tahun 2025, namun diduga memberikan keterangan kejadian tahun 2023-2024. Jadi perbuatannya pun tak ada hukumnya, tak ada bagaimana dikaitkan perbuatan melawan hukum. Yang mereka bahas masalah gaji, masalah perjanjian. Ibarat film judulnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, judul filmnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, yang dibahas bukan proses naik angkotnya. Yang dibahas di sekolahnya, gurunya cakap-cakap, direkturnya, kepala sekolahnya naik mobil ini ke sekolah, itu yang dibahas. Tambahan bukti dari pihak tergugat. Tambahan buktinya itu adalah menyangkut putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu yang tambahan bukti dari pihak tergugat, dan sekaligus ada saksi dari pihak tergugat. Saksi dari pihak tergugat ini mau menjelaskan menyangkut masalah 1. Glowing booster cell itu terjual cuma hanya 165. Jadi isu menyatakan ada ribuan glowing booster itu bullshit, itu semua isu-isu hoax. Keterangannya saksi yang dihadirkan, 1, tidak mengetahui fakta bagaimana produk itu dijual. Yang kedua, bahwa fakta terungkap di persidangan, produk itu dijual antara dari 2023 sampai 2024 bulan Mei, tapi faktanya di 2024 Februari, tanggal 2 Februari sudah dikeluarkan oleh BPOM, bahwa dinyatakan oleh BPOM bahwa itu tidak punya izin. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu dilegalkan atau dibiarkan begitu saja produk yang sejak 2 Februari 2024 tidak punya izin.
perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan, itu hukum. Nah, sekarang yang kita ambil adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Bagaimana kita membuktikannya? Ya dengan fakta-fakta yang ada. Seperti tadi aja saksinya, bagaimana? Apa perbuatan melawan hukum yang kan dia harus membuktikan ada nggak perbuatan melawan hukum, benar nggak terbukti perbuatan melawan hukum yang kami. Dia berbicara masalah e-commerce. Justru dia membawa saksi ini membuktikan bahwa mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena menjual produk itu yang sudah dirilis oleh BPOM sejak 2 Februari 2024. Kalau dari awal ya, saya katakan, kalau dari awal di kita disebut adalah meminta uang itu dalam rangka untuk mencari keuntungan, maka pada saat dia meminta itu, keesokan harinya atau 1 minggu setelahnya ambil tindakan hukum, bukan didiamkan berbulan-bulan. Itulah bentuk dari perbuatan melawan hukumnya. Oh, beda konteks. Makanya hukum itu, perbuatan melawan hukum itu ada 4. Ada perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi, ada perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan, itu hukum. Nah, sekarang yang kita ambil adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Bagaimana kita membuktikannya? Ya dengan fakta-fakta yang ada. Seperti tadi aja saksinya, bagaimana? Apa perbuatan melawan hukum yang kan dia harus membuktikan ada nggak perbuatan melawan hukum, benar nggak terbukti perbuatan melawan hukum yang kami. Dia berbicara masalah e-commerce. Justru dia membawa saksi ini membuktikan bahwa mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena menjual produk itu yang sudah dirilis oleh BPOM sejak 2 Februari 2024. BPOM telah melakukan tindakan. Artinya 2 Februari 2024 itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak punya izin edar. Itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak sebelah gitu loh. Duh, memanas ya Besti. Tapi kehadiran saksi dari pihak RG kemarin pada sidang yang digelar 29 April 2026 merupakan semifinal babak dari gugatan PMH Nikita. Karena akan masuk tahap kesimpulan, di mana menurut kubu RG hal tersebut cukup membuatnya lega karena nggak perlu berkomedi lagi, cenah. Jadi setelah komedi ini selesai, kami bersyukur. Jadi tugas kami untuk berkomedi-komedi sudah selesai. Kami akan kembali ke kita kami sebagai advokat menangani perkara hukum. Supaya tahu konsekuensinya, dia menggugat, walaupun itu komedi, ada konsekuensi. Itu mungkin tanggapan kami. Untuk agenda berikutnya adalah kesimpulan. 2 minggu kemudian putusan. Jadi mudah-mudahan kesimpulan. Iya, 2 minggu kesimpulan, 2 minggu putusan. Mudah-mudahan aja nanti putusannya ya kita bisa lihat bersama. Apa yang kita inginkan bersama bisa nanti terbukti pada saat nanti putusannya sudah keluar. Jadi kita kasih tahu media putusannya ya. Sure. Ya Besti, tunggu aja kalau gitu, karena akan masuk ke agenda kesimpulan dan selanjutnya putusan. Dari kalian, ada doa apa untuk kedua kubu yang lagi siap-siap nunggu putusan? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.